Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan ya guys ya. Nah guys, dimana di episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Ibu Nova berencana untuk mengacaukan Bulan Madu, Sukma dan juga Aksaya, yang tentunya itu tidak akan dibiarkan oleh Pak Adam ya guys ya. Dimana saat itulah Pak Adam pun menemukan cara dan Pak Adam pun mengajak Ibu Nova dan memberikan kejutan kepadanya. Ya dimana saat itu Ibu Nova pun merasa sangat terkejut karena dirinya mendapati kamar untuk bulan madu ya. Dan saat itulah Pak Adam pun mengatakan bahwa ini adalah bulan madu yang spesial untuk Ibu Nova ya. Dan saat itu Pak Adam pun memberikan sebuah bunga untuk Ibu Nova ya guys ya. Dan saat itulah Pak Adam pun mengatakan, apakah Ibu Nova tidak suka dengan semua kejutan yang telah dia berikan? Bu Nova pun mengatakan bahwa dirinya bukan tidak suka untuk apa bulan madu ini. Yang dimana saat itulah Pak Adam pun mengatakan bahwa ngobrol seperti ini lebih baik kita sambil meminum kopi ya, karena semua fasilitas di gedung ini telah dia sewa untuk Ibu Nova seorang. Dimana saat itu Ibu Nova pun mengatakan dalam hatinya bahwa semua rencananya akhirnya gagal total untuk mengacaukan Bulan Madu, Sukma dan juga Aksaya. Dan tentunya pasti Sukma merasa sangat bahagia karena Sukma tidak pernah ke pulau pribadi milik dirinya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya di mana saat ini Clara merasa sangat penasaran tentang keadaan Sukma dan juga Aksa saat ini. Dan saat itulah ada kesempatan Clara pun menghubungi Regi ya guys ya, dan menanyakan apa berita terbaru tentang Sukma dan juga Aksa saat ini. Dan saat itulah Regi pun mengatakan bahwa semua rencananya pasti berhasil ya, karena saat ini Sukma dan juga Aksa berada di tengah laut, dan pastinya Aksa dan juga Sukma akan sangat menderita dan mati kelaparan karena semua stok makanan dan minum pun tidak ada sama sekali, dan juga bahan bakar pun tidak ada. Dimana saat itu Regi pun mengatakan bahwa hanyalah keajaiban yang bisa membuat Sukma dan juga Aksa selamat. Yang dimana saat itulah Clara pun mengatakan kepada Regi bahwa dirinya memerlukan bukti bahwa memang benar saat ini Aksa dan juga Sukma telah tiada ya, bukan bukti omongan. Dimana saat itu Regi pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan mengatakan bahwa saat ini Sukma dan juga Aksa berada di tengah lautan. Dan saat itulah Clara pun mengatakan kepada Regi bahwa Regi harus pergi ke sana dan membuktikan semua omongannya tersebut. Namun saat itu Regi pun mengatakan bahwa Clara harus menambah uangnya untuk menyewa kapalnya. Namun saat itu Clara pun mengatakan bahwa dirinya pernah berkata kepada Regi kalau masalah uang Regi tidak perlu takut ya, pasti dirinya akan mengeluarkan uang berapapun untuk membuat Sukma dan juga Aksa menderita. Yang dimana saat itu Regi pun mengatakan bahwa dirinya akan membuktikan semua omongannya tersebut. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya ya, dimana saat ini Sukma dan Aksa sedang menikmati kebersamaan mereka berdua. Dimana saat itulah Sukma pun begitu sangat terkejut karena melihat cuaca begitu sangat menakutkan ya, karena akan terjadi hujan dan badai. Dimana saat itulah Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya akan mempersiapkan beberapa baju sebelum hujan tersebut datang. Dimana saat itulah Aksa pun akhirnya membantu Sukma ya guys ya. Namun di saat itu Sukma pun merasa sangat terkejut karena dirinya tidak mendapati semua pakaian mereka berdua ada di kapal tersebut. Yang dimana saat itulah Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya merasa sangat heran dan dirinya pun merasa sangat yakin bahwa waktu sebelum berangkat
Pakaiannya tersebut pun semua ada di kapal, namun saat ini tidak ada sama sekali. Dimana saat itu Aksa pun tidak mau ngebahas hal itu ya guys ya. Dimana saat itu Aksa melihat jika Sukma begitu sangat kedinginan dan mencoba untuk memegang tangannya ya. Karena Aksa berharap jika Sukma akan merasa kehangatan, namun saat itu Aksa merasakan bahwa tangan Sukma begitu sangat dingin. Dan saat itulah Aksa akhirnya mencoba memeluk Sukma. Dan Sukma pun mengatakan dalam hatinya, kenapa setiap dirinya selalu berdua dengan Aksa selalu saja tertimpa masalah, padahal keadaan dirinya dan Aksa saat ini baik-baik saja. Apakah kesalahan yang telah mereka perbuat? Dan di sisi lainnya, dimana saat ini Ibu Ira merasa sangat mencemaskan keadaan Sukma ya guys ya. Dan saat itu Ibu Ira pun mencoba menghubunginya, namun nomor Sukma tidak aktif sama sekali. Ibu Ira pun semakin cemas ya dan mencoba untuk menghubungi Pak Adam. Dimana saat itulah Ibu Ira pun mengatakan kepada Pak Adam, apakah Sukma telah mengabari dirinya dan juga Aksa. Dimana saat itu Ibu Ira pun merasakan bahwa dirinya sangat mencemaskan keadaan Sukma dan juga Aksa. Dan saat itulah Pak Adam pun mengatakan bahwa mungkin saja mereka berada di tengah perjalanan dan mungkin belum ada sinyal. Yang pastinya Sukma dan juga Aksa pasti akan memberi kabar kepada Ibu Ira dan juga dirinya. Dan Ibu Ira pun mengatakan bahwa dirinya merasa sangat takut jika terjadi sesuatu kepada Sukma dan juga Aksa ya. Yang dimana saat itu Ibu Nova pun mendengar semua pembicaraan mereka berdua dan segera merebut handphone dari tangan Pak Adam ya guys ya. Dan mengatakan kepada Ibu Ira bahwa Ibu Ira jangan selalu mengganggu Sukma dan juga Aksa, karena saat ini Sukma dan Aksa sedang bulan madu ya. Dan jika Ibu Ira terus mengganggu mereka berdua, bagaimana Sukma bisa memberikan cucu untuk dirinya dan juga Pak Adam. Dan Ibu Nova pun mengatakan bahwa Ibu Ira jangan pernah mengganggu Pak Adam lagi. Setelah itu Ibu Nova pun mematikan handphonenya guys ya. Dimana saat ini Ibu Ira pun merasa sangat sedih ya guys ya, dan berdoa untuk keselamatan Sukma dan juga Aksa. Semoga Sukma dan juga Aksa baik-baik saja. Dan begitupun dengan Pak Adamnya, dimana saat ini Pak Adam merasa sangat mencemaskan keadaan Sukma dan juga Aksa karena belum memberi kabar sama sekali kepada dirinya dan juga Ibu Nova. Dimana saat itulah Ibu Nova pun mengatakan kepada Pak Adam untuk menemani dirinya karena semua fasilitas di apartemen tersebut sudah disewa oleh Pak Adam hanya untuk dirinya. Dimana saat itulah Ibu Nova pun memaksa Pak Adam untuk menemani dirinya untuk spa. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Sukma dan Aksa terlihat begitu sangat ketakutannya karena saat itu cuaca di laut begitu sangat buruk ya, karena ombak begitu sangat besar sehingga membuat kapal yang mereka naiki menjadi sangat olengnya, terombang-ambing di bawah ombak, entah kemana mereka akan pergi ataupun bersandar. Dimana saat itulah Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya merasa sangat takut ya. Apakah mungkin dirinya bisa bertemu dengan anak kandungnya Zahra dan juga Ibu Ira. Dimana saat itu Aksa pun mengatakan bahwa dirinya berjanji akan mempertemukan Sukma dengan Zahra dan juga Ibu Ira ya, bahwa Sukma jangan khawatir, lebih baik Sukma berdoa saja semoga kita berdua selamat. Yang dimana saat itu juga Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada Aksa atas apa yang terjadi kepada Aksa ya, karena dirinya adalah penyebab kematian istrinya Raisa ya. Andai saja dirinya bisa memutarkan waktu, mungkin saja dirinya tidak akan pernah lewat jalan tersebut. Mungkin saja saat ini Raisa dan juga Aksa akan hidup bahagia. Namun takdir berkata lainnya, dimana saat itulah
Aksa mengatakan kepada Sukma walaupun Sukma melakukan apapun itu tidak akan pernah membuat Raisa kembali lagi. Dan Sukma pun mengatakan kepada Aksa bahwa selama ini dirinya belum bisa menjadi istri yang terbaik untuk Aksa ya. Tetapi dirinya berjanji akan selalu menjadi istri yang terbaik dan selalu patuh kepada Aksa. Dimana saat itu Sukma pun mengatakan kepada Aksa apakah Aksa mau untuk dirinya dan juga Aksa saling memaafkan satu sama lainnya dan tidak ada rasa dendam sama sekali. Dimana saat itulah Aksa akhirnya mau ya guys ya, karena Aksa merasa bahwa saat ini dirinya dan juga Sukma tidak tahu apakah mungkin bisa selamat dari musibah ini. Dimana saat itu akhirnya Sukma dan Aksa melakukan perjanjian ataupun ikat tempel guys ya. Dimana saat itu Aksa pun teringat masa kecilnya bahwa ada anak kecil yang selalu melakukan hal ini setiap kali dirinya berkelahi dengan teman-temannya. Namun saat itu dirinya tidak tahu siapakah wanita tersebut. Aksa pun selalu teringat akan gadis tersebut ya guys ya, dan gadis tersebut selalu mengatakan bahwa perkelahian ataupun dendam itu hanya membawa kesedihan. Yang dimana saat itu Sukma pun memperhatikan Aksa dan mencoba menyapanya karena terlihat Aksa sedang melamun. Dimana saat itu Sukma pun menjadi sangat takut karena saat itulah ombak besar menghantam boot mereka ya guys ya. Dimana saat itu Sukma pun menjadi sangat sedih karena dirinya merasa sangat takut jika dirinya tidak bisa bertemu dengan Zahra dan juga Ibu Ira. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sukma dan Aksa akan selamat dari musibah ini? Oke guys, untuk kalian yang penasaran jangan lupa ya saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV1 untuk kita semua. Dan jangan lupa juga pantengin terus ya di channel Cinta Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.